Kasih itu dulunya itu kan kandang ayam terus dibersihkan, jadi ditempatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah bintang lapangan baru atau bintang persepak bola yang kemarin sempat viral di media sosial, bahkan di media televisi nasional. Bagi kalian penggemar sepak bola di tanah air, pasti tahu beberapa bulan yang lalu Indonesia menghadapi turnamen AFC serta tiket masuk Piala Dunia. Nah, kalian pasti akan merasa kecewa saat timnas mengalami kekalahan di AFC usia 16. Namun kalian juga pasti bangga karena Indonesia juga lolos masuk tiket Piala Dunia. Pastinya seluruh mata tanah air memandang salah satu pemain sekaligus striker yang berkelahiran di Timika namun tinggal di Jawa, lebih tepatnya di Bojonegoro, dan dia bernama Fadly Alberto. Di balik bintang baru lapangan, ternyata Fadly Alberto ini menyimpan kisah yang cukup miris di hati para penggemarnya. Ya, dia tinggal di gubuk derita serta di kandang ayam. Meski dalam keadaan ekonomi sulit, namun Fadly Alberto ini memiliki impian dan cita-cita yang cukup elit. Namun dia juga bisa membuktikannya dengan kerja keras melalui ikut turnamen-turnamen dan masuk di SSB. Awal mula pemuda ini ikut SSB Sukoharjo Putra FC hingga dia seringkali memenangkan kejuaraan sepak bola, hingga akhirnya dia didorong sama pelatihnya untuk bergabung dengan Bayangkara FC, ya klub besar di Indonesia. Gerak-gerik dari permainan bola Fadly Alberto ini ternyata sudah dipantau oleh salah satu pelatih timnas Indonesia, hingga akhirnya Fadly Alberto ini untuk memperkuat timnas memasuki turnamen AFC. Ternyata Fadly Alberto ini mampu membuktikan skill dia dalam memainkan bola. Namun sayang disayang, dia dijegal sama Australia 3-0. Sehingga timnas Indonesia mengalami kekalahan mutlak di babak keempat turnamen AFC. Namun siapa sangka dan siapa duga, ternyata Tuhan berkehendak lain, hingga akhirnya timnas Indonesia ini memenangkan 5-0 bersama Vietnam, sehingga timnas Indonesia ini masuk dalam Piala Dunia. Keberuntungan tak hanya itu saja, namun dalam mimpi Fadly Alberto untuk
memiliki sebuah rumah ternyata dikabulkan oleh Pemkab Kabupaten Bojonegoro. Bahkan salah satu owner dari bisnis makanan juga memberikan rumah gratis kepada Fadly Alberto bersama ibu dan adiknya. Dulu tinggal di gubuk derita di tanah milik perhutani sekaligus kandang ayam, namun akhirnya dia sudah bisa tinggal di rumah yang layak. Meskipun begitu tak membuat Fadly Alberto jumawa ya. Dia terus meraih cita-citanya ingin ikut klub besar di Eropa. Maka dia terus bekerja keras mengasah skill dalam bermain sepak bola. Semoga dia bisa meraih cita-citanya. Dari kisah nyata Fadly Alberto, tim skuad Timnas Garuda Indonesia, kita bisa ambil contoh sebanyak-banyaknya bahwa kehidupan sengsara tak harus selamanya, maka kita harus meraihnya dengan kerja keras. Untuk selanjutnya kita langsung datang ke rumahnya yang berada di area hutan. Nah, kali ini kita sudah berada di sekitaran rumah pencetak gol timnas ya, yang berada di Bojonegoro. Lokasinya kampung halamannya ya seperti ini, kawasan hutan jati. Nah, dan di sini kita sama teman-teman sudah ke lokasinya. Dapat hadiah dari Pak Handoko. Oh, alhamdulillah ya. Itu udah yang kemarin yang dapatnya yang apa? Habis Piala AFF itu. Ya. Oh, tahun kemarin ya? Ya, yang kemarin dapatnya itu. Karena dulu ibu atau keluarga sebelum di sini di mana Mbak itu katanya punya? Itu loh di samping rumah ini loh, warung ini tuh sampingnya itu loh Pak, yang ada Sepeda motor itu. iya iya. Betul yang sampingnya pas ini loh. Ini kan warung toh sampingnya pas. Oh, sampainya warung itu. Monggo, Wah, ini saya warga Bojonegoro ikut bangga Mbak. punya apa ya ini ya? Pencetak gol bintang lapangan yang sudah mendunia. Ternyata dari Bojonegoro. Saya kan sebagai warga Bojonegoro turut bangga, dan sebagai wujud membanggakannya saya mengeksplor atau mengekspos kampung halaman pencetak gol Indonesia. Boleh Mbak Pak? Enggak apa-apa Mbak ya? Oke. Iya, nggih Mbak, nggih. Saya rasa ya yang krusial itu ini saja, Mbak. Nanti kan kita ngoper yang lain-lain. Nggih. Kalau mau Paling sebentar lagi. Oh, terus sekarang itu Mas Fadly itu di Saudi. Di Saudi Mas ya. Di belakang besar. Oh. Nah, tampak di depan ini yang kecil ini, yang tertutup ini, yang berwarna hijau ada tanamannya, ini adalah dulunya rumah Fadly Alberto. Nah, ini yang bertulis 08. Ayo sekarang jajan lemah. Iya. Dibersihin gitu Mbak ya. Iya, jadi rumah. Nah, itu namanya riwayat ya. Jadi Nah, ini rumah riwayat pemain timnas yang sudah mencetak gol, dan beliau ini rumahnya kecil ini ya, jualan kejing hanya sepetak ya, tuh kecil sekali. Keadaan ekonomi tak membuat kesuksesan orang terganggu. Inilah buktinya. oke teman-teman sekalian. Nah, Sebelum
Dan selain Mas Alberto itu seorang pemain sepak bola, beliau itu juga anggota pencak silat ya. Nah, ini kalau nggak salah kemarin itu beliau juga pengesahan ya, pencak silat di wisuda pencak silat tahun kemarin kalau nggak salah. Mungkin penonton juga tahu ya. Mas Alberto pencetak gol timnas Indonesia yang berada di Bojonegoro ikut pencak silat apa? Silakan komen ya. Nah, dulunya kontrak. Terus sama yang kontrak kan rumahnya mau dipakai. Terus habis itu nggak ada tempat, mau ngontrak lagi kan nggak ada uang, makanya dikasih sampingnya itu kan ini kan masih saudara. Makanya dikasih itu, dulunya itu kan kandang ayam terus dibersihkan, jadi ditempatin. Terus pas ya sampingnya yang tadi itu loh. Ini rumahnya yang bukan yang yang itu sampingnya lagi, yang kecil itu loh. Nah, terus ini dikasih sama Bu Nurul pas dapat hadiah dari Bu Nurul ini sama 7 saudaranya. Apa namanya? Pas piala apa ya? AFF. Piala AFF. Jadi sebelum tinggal di sini dulu keluarga katanya dia itu tinggal di rumah petak kecil itu tadi. Iya, itu masih keluarga tau, masih punyanya kayak saudaranya ini masih kakaknya. Lah, tapi dulunya itu tinggal di sawahan RT 33. Itu kan masih kontrak, tapi sawahan itu mana Mbak ya? Sawahan itu yang ini loh, ini kan ada pertigaan toh, nanti belok ke kanan, nanti gang pertama belok ke kiri. Oh, sawahan. Nah, kalau di sini kan dusun Padas toh. Mananya Kalisari Mbak sawahan itu? Enggak sampai ini. Enggak sampai ya? Ini kan ada pertigaan toh. Pertigaan belok ke kanan, terus nanti belok ke kiri ya. Apa namanya, gang pertama belok ke kiri. Gitu. Kontraknya di situ di RT 33. Terus apa sama yang punya kan diminta gitu loh, katanya mau ditempatin. Terus habis itu pindah lah karena nggak punya biaya, makanya kan dikasih apa sama kakaknya sini toh, disuruh tinggal itu, tapi dulunya itu kandang ayam gitu, terus dibersihkan. Gitu. Oke. Terus pas Mas Fadlinya itu dapat hadiah dari AFF itu loh, terus dibikinkan ini sama Bu Nurul. Oh gitu. Dikasih dari 7 saudaranya Bu Nurul kalau nggak salah itu patungan, terus bikin rumah ini. Terus kemarin pas hari Jumat itu kan dari Pak Bupati itu sama wakil bupatinya kan ke sini, terus ngasih hadiah lagi, disuruh ini keramik lantainya. Terus itu Mbak, Mas Fadli Alberto itu bapak atau ayahnya dari mana itu? Dari Papua. Dari Papua. Aslinya itu Timika. Terus marganya kan Hingga, tapi kerjanya itu di Jayapura. Kok bisa kenal dengan sang ibu dulu? Merantau Pak, merantaunya di Papua sana itu udah 16 tahun. Terus balik ke Jawa sini itu pas Fadlinya itu umur 1 tahun. Balik ke sini. Terus sekarang Bapak di sini juga ya? Bapaknya Mas Fadli? Enggak, papanya sudah di ini Papua semuanya. Ibunya juga? Nah, ibunya masih di sini. Makanya tapi Mas Fadlinya nggak mau ke sana. Tetapnya di sini sampai sekolah. Pokoknya kecil umur 1 tahun itu sudah balik ke sini. Tapi ayah di Papua ya Mbak ya? Ayah di Papua. Oh, berarti keturunan Papua sama Jawa. Iya. Terus ini tahun kemarin kan sempat juga viral, tak hanya sebagai pemain sepak bola nggih. Iya. Mas Fadli ini juga ini ya ikut pencak silat ya? Iya, SD. Adiknya juga adiknya malah turnamen sekarang. Oh, berarti memang punya darah atlet ya? Aslinya itu apa yang adiknya itu, kalau Mas Fadli itu dari kecil emang suka sepak bola, bakatnya kan sepak bola. Tapi kalau adiknya itu awalnya itu nggak ada aktivitas apa-apa. Terus ibunya itu bilang daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, disuruhlah ada aktivitas gitu loh. Terus disuruh ikut kayak pencak silat, disuruh kayak ikut kakaknya gitu. Terus malah sekarang jadi hobi, suka malahan. Bahkan ikut turnamen. Terus tuh Mbak,
Tulung Agung. Tentunya sebelum menjadi pemain sepak bola yang handal ya, bintang lapangan gitu ya. Itu dulu kan main, mesti kan anak-anak itu berawal dari sekolah bal-balan, SSB. SSB. Sudah masuk SSB. Kelas 2. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu masuk Sudah masuk di SSB ya? Kalau boleh tahu SSB mana namanya? Sukorjo. Nama SSB-nya? Ya, Sukorejo Putra. Sukorjo Putra. Sukorejo Putra ya. Iya. Kan biasa atau anak kecil-kecil itu kan Dulu itu berawal malah dari nggak ada yang main goltok di pinggir sawah kan gitu ya Mas. Yang Dulu itu cerita-cerita nggak ada yang sewon kan ikut gitu. sekolah SSB Pak. Nggak ada yang ikut sekolah sepak bola. Yuk Fadli itu tok, baru Fadli tok di sini. Soalnya kan sekolahnya kan juga jauh toh. Sukorjo Banjarsari ke Sukorjo. Cek toh, SSB itu apa toh Mas? Sekolah Sepak sepak bola. Oh, sekolah sepak bola. Ya Iya. karena saya tidak mudeng bal-balan jadi ya SSB itu apa? Berarti SSB. Iya iya. Kenapa iya. mau? Sukorejo Putra. Sukorejo Putra FC. Iya. Nah, kita masuk ke rumah Mas Fadli Alberto. Ini kayak bisnisnya Nah, Pak. ini. Kepengenannya, cita-citanya. No, Fadli Kalau nggak salah Alberto. juara Nah, 3 apa Nah. 13. Oh ini. Gonzales. Ya, Mas Trofeo Gonzales. ya. Oh, sama Gonzales. Gonzales ini di Malang ya, bukan? Ya, di Malang. Oh iya di Malang ya. Soalnya ini yang pelatihnya Sukorejo ini Mas. Ini yang kemarin Pak dikasih dari Ya. Pak Bupati. Oh iya ini Fadli Alberto Hengga. Hengga berarti marga ya? Iya marganya. Nah, oh pialanya juga banyak sekali ya. Piala Suratin itu asal Bojonegoro. Nah, Amit gini kali ya. Nah, ini kita lihat inilah trofi-trofi atau piala-piala dari Mas Alberto. Nah, ini juga. Oh. Kalau yang Asia ini yang punya adiknya. Oh, adiknya juga juara 1 ya, adiknya ya. Oh, ini yang Mas Alberto. Matika Bilamongan juga juara 1 Asia ini. Yang silat. Nah, berarti ibaratnya ini dua bersaudara ya? Iya, Ya. dua bersaudara. Dua bersaudara secara tidak langsung memiliki bakat. Adiknya kan kelahiran di sini. Iya. Memiliki bakat apa? Olahraga, atlet ini. Awalnya dari hobi menjadi Iya. Nah, ini piagam SSB Sukorejo. Nah, Ini pas Mas Fadlinya mau ke sini. Ini kan di bandara ini. oh ini di bandara waktu kecilnya ini. Iya. Hmm. Pas mau ke Ini foto masa kecil Mas Fadli saat dari Timika mau pulang ke Jawa ini. Nah, pas pertama kali pindah sini. Iya. nah ternyata ini juga dapat apa ini? Dari sertifikat dari Christian Gonzales ya. Juga pemain timnas senior ini. Yang apa naturalisasi juga ini. Tinggal di Malang. Wah. Memang hebat ya. Berbakat sekali, tak tanpa sengaja. Sejak kecil Mas ya. Iya, ini sama temennya yang paling kecil sendiri ya. Ini. Yang ini nih. Iya, paling kecil gitu ya. Cuma yang dia aktif lincah gitu. Nah, Asli kelahiran di Timika. Kalau ini ya habis Piala AFF dia nulis kayak gini, tulisannya dia sendiri. Ya keinginan cita-cita dia lah. Motivasi sendiri. Ya. Jadi kesampaian masuk Piala Dunia. nah